Shalom, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudaraku dalam Tuhan, kalau Ustadz Abdul Somad berkata bahwa di atas salib ada jin kafir, ya, Bapak yang satu ini malah mengajak orang percaya kepada Yesus. Dan beliau terus terang berkata bahwa ya tidak ada jalan ke surga selain Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus orang bisa masuk surga. Dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saudara Tuhan, apa yang dia katakan ini sungguh memberkati sekaligus sungguh mengejutkan ya. Ya, dia menggunakan kostum muslim, tapi apa yang dia katakan malah mengajak orang percaya kepada Isa Al-Masih atau yang dia sebut sebagai Yesus Kristus di dalam Bible. Nah, saudaraku, supaya semakin terberkati, mari kita sama-sama menonton videonya sebelum kita lanjut pembahasannya. 172 dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas toh? Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah begitukan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit, jawabannya wallahu alam bisawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Baik, saudaraku dalam Tuhan, itu videonya dan kita sudah melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Bapak di dalam video tadi. Ya, dia mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ya, yang dia sebut sebagai Isa Al-Masih. Nah, saudara Tuhan, jelas dia berkata bahwa hanya melalui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ya, ada jalan ke surga. Ya, tidak ada jalan ke surga selain daripada Tuhan Yesus.
Dan ini sesuai firman Tuhan, saudara dalam Tuhan. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, Yesus adalah hidup. Yesus memberi hidup. Ya, jadi jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi karena Yesus adalah Tuhan, maka Yesuslah jalan satu-satunya menuju kerajaan sorga. Ya, tidak ada jalan lain. Dan saudara Tuhan, saya sering katakan bahwa ya hanya Yesus yang sungguh berani berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita melihat sejarah, ya, kalau kita melihat para ahli sejarah, para ahli filsafat, para profesor manapun, ya, saudara dalam Tuhan tidak ada yang berani berkata bahwa mereka adalah jalan kebenaran dan hidup selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kenapa Tuhan Yesus berani mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Karena memang hanya dialah satu-satunya jalan keselamatan itu sendiri. Saudara dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang sudah datang ke dunia ini, yang datang menebus kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan menyelamatkan kita melalui jalan salib. Saudara dalam Tuhan, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Kenapa Tuhan datang menjadi manusia? Ya, saudaraku, Tuhan tahu kemampuan manusia. Ya, kita tidak mungkin hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, karena tuntutan hukum Taurat itu berat adanya. Ya, manusia tidak mampu mengikuti tuntutan hukum Taurat, apalagi di zaman ini, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi Tuhan tahu keterbatasan manusia. Jadi Tuhan juga begitu sayangnya kepada manusia, begitu cintanya kepada kita, anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sehingga apa? Sehingga dia rela datang ke dunia ini menjadi jalan pendamai bagi kita. Melalui apa? Melalui jalan salib. Ya, di mana Yesus sendiri, yaitu Allah sendiri menjadi manusia dan menanggung dosa kita di atas kayu salib. Ya, dia rela mati di atas kayu salib, dia rela disiksa demi kita sebagai anak-anaknya. Ya, dan terbukti bahwa dia Allah. Ya, di mana pada hari yang ketiga, ya, dia bangkit dari antara orang mati. Dan banyak murid-muridnya yang menyaksikan hal itu, saudara dalam Tuhan. Ya, tidak hanya itu, ya, dia juga naik ke sorga, saudara dalam Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapa yang ada di video tadi sungguh benar adanya, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saudara dalam Tuhan, saat ini kita tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia Allah. Kita hidup oleh kasih Kristus, ya, kasih Kristus melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Kita boleh selamat dan kita bersyukur kepada Tuhan, ya, di mana Tuhan begitu cintanya, begitu sayangnya kepada kita, sehingga dia tidak membiarkan kita terjerumus dalam dosa. Dia tidak membiarkan kita dibelenggu oleh dosa. Dia datang ke dunia ini menyelesaikan masalah dosa sehingga kita layak disebut sebagai ahli waris kerajaan sorga. Ya, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita dari belenggu dosa, dan sudah memerdekakan kita dari jerat maut. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Dan apa yang dikatakan beliau dalam video tadi sungguh benar dan sungguh alkitabiah. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan rohani melalui video ini, karena video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.